Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Maharani dengan NIM 22230013 dari jurusan akuntansi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah artikel yang berjudul Manajemen Risiko yang Efektif di Pasar Obligasi dan Investasi, Wawasan Pasar Suku. Tema artikel saya pada kali ini yaitu suku dan syariah bond. Selanjutnya yaitu pembahasan teori yang terkait dengan tema. Manajemen risiko merupakan aspek fundamental dalam investasi obligasi dan suku karena instrumen ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pasar dan ekonomi. Risiko utama yang dibahas dalam artikel meliputi risiko suku bunga, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Risiko suku bunga timbul akibat perubahan tingkat bunga yang berbanding berbalik dengan harga obligasi, sehingga kenaikan suku bunga dapat menurunkan nilai obligasi dan berpotensi menyebabkan kerugian bagi investor. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan penerbit dalam memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu, sedangkan risiko pasar dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, politik, dan sentimen investor. Dalam suku terdapat risiko tambahan, berupa risiko kepatuhan syariah dan risiko aset yang mendasarinya. Oleh karena itu, strategi seperti diversifikasi portofolio, manajemen durasi, dan pemantauan kredit diperlukan untuk memitigasi risiko tersebut. Selanjutnya yaitu kasus yang dibahas. Artikel ini membahas fenomena kontemporer yang mempengaruhi pasar obligasi dan suku secara global. Salah satunya adalah kondisi suku bunga rendah yang terjadi setelah krisis keuangan global, yang menyebabkan penurunan imbal hasil dan mendorong investor mencari alternatif investasi yang lebih produktif. Selain itu, meningkatnya ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global turut meningkatkan volatilitas dan risiko investasi. Perkembangan teknologi seperti blockchain dan vintage juga mengubah sistem perdagangan obligasi dan suku, meningkatkan efisiensi namun menimbulkan risiko baru termasuk ancaman siber. Di samping itu, faktor environmental, sosial, dan governance atau ESG semakin menjadi pusat perhatian investor yang menuntut instrumen investasi lebih berkelanjutan dan etis, termasuk pada pasar suku. Selanjutnya yaitu objek penelitian. Objek penelitian pada artikel ini adalah pasar obligasi konvensional dan pasar suku global. Studi ini mengeksplorasi karakteristik, risiko, dan strategi pengelolaan risiko melalui analisis komparatif serta studi kasus pada negara penerbit suku utama. Pendekatan penelitian bersifat deskriptif, kualitatif dengan mengkaji berbagai literatur dan data empiris untuk menjelaskan praktik terbaik dalam pengelolaan risiko pada instrumen investasi berbasis fixed income. Tidak ada sampel numerik tertentu yang digunakan, melainkan fokus pada fenomena pasar, regulasi, dan struktur instrumen. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis literatur dan suku analisis komparatif antara obligasi konvensional dan suku. Pendekatan ini dilakukan untuk menggambarkan perbedaan karakteristik, risiko, serta praktik manajemen risiko, termasuk bagaimana teknologi dan regulasi mempengaruhi industri. Artikel juga menggunakan studi kasus untuk menunjukkan bagaimana negara-negara penerbit suku mengelola risiko melalui kebijakan regulator dan struktur produk. Analisis ini digunakan untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai tantangan dan peluang di pasar obligasi dan suku. Yang terakhir yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan risiko yang efektif pada investasi obligasi dan suku dapat meningkatkan stabilitas portofolio dan memberi hasil yang optimal bagi investor. Strategi mitigasi risiko seperti diversifikasi, hedging, manajemen durasi investasi, serta penggunaan teknologi digital menjadi faktor penting dalam menghadapi volatilitas pasar dan ketidakpastian ekonomi global. Selain itu, adopsi teknologi seperti AI, machine learning, dan blockchain diprediksi akan menjadi tren yang
yang meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan risiko di masa depan. Integrasi prinsip ESG dan compliance syariah pada suku juga dinilai mampu meningkatkan daya tarik investasi dan memastikan keberlanjutan pasar suku secara global. Terima kasih. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.